Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas praktikum pada UAS saya kali ini. Sebelum saya sebelum saya mempresentasikan dan menjelaskannya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jody Alfonso Sihan dengan NIM 12S24039. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Terlebih dahulu, saya akan membacakan detail umum pada tugasnya ini. Di sini ada petunjuk umumnya. Di mana yang pertama, ujian dikerjakan secara individual, yang kedua, ujian bersifat terbuka atau local source. Anda tidak diperkenankan untuk mengakses internet selama pekerjaan. Lalu yang ketiga, perangkat ujian atau laptop harus dalam mode pesawat dan nonaktifkan WiFi. Lalu yang keempat, tidak diperkenankan untuk sharing pekerjaan dengan mahasiswa manapun. Pekerjaan dengan tingkat kemiripan lebih dari 80% dipandang sebagai plagiasi. Lalu yang kelima, setiap tindak kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas source code akan diperiksa dengan menggunakan GPLeg. Lalu yang terakhir, submission dan video presentasi Anda akan berkontribusi sebesar 60% pada nilai akhir UAS. Nah, lalu selanjutnya tidak ada pengumpulannya. Yang pertama yaitu penilaian dan pengumpulan dilakukan secara otomatis menggunakan GitHub Classroom. Setelah submission deadline, presentasikan pekerjaan Anda dengan merekam layar. Itu full screen dan wajah Anda. Di mana keterangannya video harus menunjukkan wajah dan layar penuh, jabarkan rasional implementasi, alir eksekusi, demonstrasi program, dan buktikan hasil di GitHub Classroom-nya. Lalu yang terakhir ini, presentasikan pekerjaan Anda dalam video minimal 10 menit dengan kualitasnya 1080p. Lalu yang ketiga, upload video ke YouTube dengan publik. Dan yang terakhir, kirimkan link video melalui Google Form yang ditentukan paling lama pada hari berikutnya pukul 8 WIB. Nah, selanjutnya sini saya akan membacakan tugasnya di F01 Part 8. Jadi pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Nah, yang pertama case studinya di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan sivitas agar menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil atau kar hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor. Lalu yang kedua, penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Lalu yang ketiga, kendaraan atau vehicle diidentifikasikan dengan atribut nomor polisi atau platnya, di mana nanti dibuat plat number, nama pemiliknya itu owner, dan jenis kendaraannya type. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Lalu area parkir atau parking area diidentifikasikan dengan nama area atau name, kapasitas maksimalnya itu capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau allowed type. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Lalu kode base mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persisten. Anda dibebaskan menggunakan driver database A2, MySQL, Postgre, dan sebagainya sesuai pilihan masing-masing. Nah, sekian dari case studinya. Lalu di sini ada tugas dan penilaiannya, di mana yang pertama itu ada data design, kedua entity definition, dan ketiga register entities. Nah, berikut input dan outputnya itu, Pak. Lalu di sini ada 4 assignment
assign me vehicle, dan yang terakhir display all. Lalu di sini ada beberapa model yang sudah saya buat tadi. Lalu ada di sini app Java. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pada bagian parking areanya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian parking areanya terlebih dahulu. Oke, di sini ada package pbo.f01.model, mana pada bagian ini digunakan untuk menentukan lokasi folder atau paket tempat file ini berada, yaitu di dalam paket pbo f01 model. Lalu ada import java persistence, ini mana digunakan untuk mengimport semua anotasi GPA atau tadi Java Persistence API seperti entity, table, dan ID agar bisa digunakan untuk pemetaan database. Lalu ada import Java util release dan import Java util list. Nah, jadi pada bagian ini juga digunakan untuk mengimport struktur data list dan release agar kelas ini nantinya bisa menyimpan kumpulan objek dalam bentuk daftar. Lalu ada entity. Nah, pada bagian ini entity ini digunakan untuk menandai kelas ini sebagai sebuah entitas basis data, sehingga framework tahu bahwa data dari kelas ini akan disimpan ke dalam tabelnya. Lalu ada tabel name parking areas. Nah, jadi ini digunakan untuk menentukan secara spesifik nama tabel di dalam database yang akan memetakan kelas ini, yaitu tabel bernama parking areas. Lalu ada ID. Nah, di sini tadi ID digunakan untuk menetapkan variabel di bawahnya atau name sebagai primary key yang unik untuk tabel ini. Lalu ada kolom name next 100. Nah, ini digunakan untuk memetakan variabel name ke kolom database bernama name dengan batas panjangnya itu hingga 100 karakter. Lalu di sini ada kolom name sama dengan capacity. Nah, ini digunakan untuk memetakan variabel capacity ke kolom database bernama capacity untuk menyimpan data angka kapasitas parkirnya. Lalu ada kolom name allowed tab like 20, mana ini digunakan untuk memetakan variabel allowed tab ke kolom database bernama allowed tab dengan batas panjang maksimal 20 karakter. Lalu ada one to many map parking area, mana pada bagian ini digunakan untuk mengatur relasi dari satu ke banyak atau one to many dengan class vehicle, di mana status data kendaraan akan ikut berubah otomatis mengikuti area parkirnya atau cascade, dan data langsung dimuat bersamaan. Lalu ada private list vehicle, mana pada bagian ini digunakan untuk menyediakan wadah berupa list guna menampung semua objek kendaraan yang terparkir di area tersebut. Lalu ada public parking area, di mana ini digunakan untuk sebuah konstruktor kosong atau default yang wajib agar framework GPA-nya bisa membuat objek dari database secara otomatis. Lalu ada public parking area. Nah, di sini ada public parking area string name in capacity. Nah, jadi pada bagian ini digunakan untuk sebuah konstruktor dengan parameternya yang berfungsi untuk menginisialisasi atau mengisi nilai nama, kapasitas, dan jenis kendaraan langsung saat objek baru dibuat. Nah, lalu di sini ada getter dan setter, dan ada beberapa pilihan. Jadi pada bagian ini digunakan
untuk mengambil atau membaca nilai getter atau mengubah dan memperbarui nilai setternya dari setiap variabel yang dari setiap variabel yang terproteksi atau private. Lalu selanjutnya ada public in get current. Jadi pada bagian ini digunakan untuk sebuah metode custom untuk menghitung dan mengembalikan jumlah kendaraan yang saat ini sedang berada di dalam daftar parkirnya tersebut. Lalu ada vehicle Java. Sudah ada vehicle Java. Nah, selanjutnya di sini saya mau jelaskan pada bagian vehicle Java-nya. Sama seperti tadi, yaitu package PBO.01 ini juga sama tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada Javax persistent juga sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan pada bagian entity-nya lagi. Dimana pada bagian ini digunakan untuk menandai kelas vehicle ini sebagai sebuah entitas database yang datanya akan disimpan dalam bentuk tabel. Lalu ada tabel name vehicles digunakan untuk menentukan secara spesifik bahwa entitas ini dipetakan ke tabel database bernama vehicle. Lalu ada public, di sini juga ada public class vehicle, dimana ini digunakan sebagai kelas untuk vehicle ini. Lalu ada ID. Nah, ID ini digunakan untuk menetapkan variabel di bawahnya, yaitu plate number sebagai primary key-nya unik untuk mengidentifikasi setiap kendaraannya. Lalu ada kolom name plate number. Nah, ini pada bagian ini digunakan untuk memetakan variabel plate number yang ini ke kolom database bernama plate numbernya dengan panjangnya itu maksimal 20 karakter. Lalu selanjutnya ada kolom name owner like 100. Nah, ini digunakan untuk memetakan variabel owner ke kolom database bernama owner dengan panjang maksimal 100 karakter untuk menyimpan nama pemilik kendaraannya tersebut. Lalu ada kolom name type like 20. Ini juga digunakan untuk memetakan variabel type ke kolom database bernama type dengan panjangnya maksimal 20 karakter untuk menyimpan jenis kendaraannya. Lalu ada many to one, di mana ini digunakan untuk mengatur relasi dari banyak ke satu atau many to one, yang berarti banyak objek kendaraan vehicle dapat merujuk ke satu area parkir atau parking areanya yang sama. Lalu ada join column. Terus pada bagian ini join column ini digunakan untuk menentukan kolom foreign key di dalam tabel vehicle dengan nama parkir area names yang menghubungkan kendaraan ke area parkirnya. Lalu ada private parking area. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menyimpan referensi objek parking area tempat kendaraan tersebut terparkirkan. Lalu ada public vehicle. Nah, public vehicle ini digunakan untuk sebuah konstruktor kosong yang wajib dipenuhi agar framework GPA-nya bisa memuat data kendaraan dari database ke dalam objek Java-nya. Lalu ada public vehicle. Nah, ini digunakan untuk sebuah konstruktor kosong juga. Public vehicle, string plate number, string owner juga. Jadi pada bagian ini digunakan untuk sebuah konstruktor dengan parameter yang berfungsi untuk menginisialisasikan nilai nomor plat pemilik dan jenis kendaraan secara langsung saat membuat objek barunya. Lalu ada getter dan setter yang seperti di parking area sebelumnya, mana ini digunakan untuk mengambil atau membaca nilai si getter dan mengubah atau memperbarui nilai si setternya dari setiap atribut private di dalam kelas ini. Sekian untuk vehicle Java-nya. Lalu saya coba untuk menjelaskan pada bagian app Java-nya. Mana di sini saya akan membacakan
pada bagian importnya di sini ada import parking area dan vehicle. Jadi pada bagian ini digunakan untuk model entitas seperti parking area dan vehicle. Lalu ada library database-nya yaitu Javax Persistence dan serta utilitas Java-nya dari scanner, list, collection, dan comparator. Lalu selanjutnya di sini ada private static entity manager factory, mana pada bagian ini digunakan untuk membuat pabrik pengelola entitas atau entitas manager factory yang berbasis konfigurasi atau default untuk menghubungkan program ke database secara global. Lalu ada entity manager M sama dengan M create entity manager. Nah, dimana ini digunakan untuk membuat objek pembantu transaksi database-nya atau entity manager-nya yang mengontrol operasi simpan, cari, ubah, dan hapus datanya. Lalu selanjutnya ada scanner sama dengan new scanner. Jadi pada bagian ini digunakan untuk membuat objek pembaca inputan teks dari papan ketik atau keyboard penggunanya. Lalu ada while scanner.asNextLine, mana pada bagian ini digunakan untuk menjalankan perulangan terus-menerus selama masih ada baris teks baru yang diinput oleh si penggunanya nanti. Lalu ada string input sama dengan scanner.nextLine, ini digunakan untuk mengambil baris teks yang diketik pengguna dan membuang spasi kosong dari di awal maupun akhir teks tersebut. Lalu ada if input is empty, ini juga digunakan untuk mengabaikan inputan dan langsung melompat ke perulangan berikutnya jika pengguna memasukkan teks kosong atau garis putus-putus seperti ini, atau bisa juga dibilang triple dash. Lalu selanjutnya string tokens dengan input.split, ini digunakan untuk memecah satu baris teks input menjadi potongan-potongan kata atau array berdasarkan tanda pemisahnya yaitu tanda pagar. Lalu ada string comment sama dengan tokens kosong. Jadi pada bagian ini digunakan untuk mengambil kata pertama hasil pecahan inputan sebagai instruksi atau perintah utama aplikasinya. Lalu ada switch comment, digunakan untuk menyeleksi tindakan atau logika program yang harus berjalan sesuai dengan jenis perintahnya yang sudah dimasukkan. Nah, di sini ada cache area add, mana ini digunakan untuk menambah area parkir baru. Nah, di sini ada if token length 4, di mana ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diinputnya itu untuk menambah area parkir berjumlah 4 bagian data. Contohnya itu perintah, nama, kapasitas, dan jenisnya. Lalu ada incapacity, mana ini digunakan untuk mengubah teks input kapasitas pada potongan input ketiga menjadi tipe data angka atau integer. Lalu ada m.getTransaction, mana ini digunakan untuk memulai sebuah sesi transaksi aman ke database sebelum data dimanipulasikan. Lalu ada parking area sama dengan M5. Nah, ini digunakan untuk mencari ke database apakah sudah ada area parkir dengan nama tersebut agar tidak terjadinya duplikasi. Lalu ada if area sama dengan 0, ini digunakan untuk mengecek jika area belum terdaftar di database, maka objek baru atau objek area baru akan dibuat dan didaftarkan melalui perintah m versus area. Lalu ada mGetTransaction, ini digunakan untuk menyimpan secara permanen seluruh perubahan data area baru yang diproses ke dalam database-nya. Lalu di sini ada cache vehicle add. Nah, ini digunakan untuk menambah kendaraan barunya. Lalu di sini ada vehicle sama dengan M5. Nah,
ini digunakan untuk mencari data kendaraan di database berdasarkan nomor platnya sebagai primary ini, atau kunci utamanya. Lalu ada if vehicle sama dengan null. Nah, ini digunakan untuk membuat objek kendaraan baru dan menyimpannya ke database via m versus vehicle yang hanya jika plat nomor kendaraan tersebut belum pernah terdaftarkan. Selanjutnya di sini ada casepark. Nah, casepark ini digunakan untuk proses memarkirkan kendaraan ke areanya tersebut. Mana di sini ada vehicle ini seperti yang tadi. Ini digunakan untuk mencari dan memuat data objek kendaraan dan objek area parkir yang dituju dari database-nya. Lalu ada if vehicle dengan null. Nah, ini digunakan untuk memastikan proses parkir hanya bisa berjalan jika data kendaraan maupun data area parkirnya memang valid dan ditemukan di database-nya. Lalu ada boolean type match, mana ini digunakan untuk validasi ke satu, memeriksa apakah jenis kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan yang diizinkan di area parkir tersebut. Lalu ada boolean as capacity, ini digunakan untuk validasi keduanya, memeriksa apakah jumlah kendaraan yang terparkir saat ini masih di bawah batas maksimal kapasitas areanya. Yang selanjutnya ada if type match as capacity, ini digunakan untuk menghubungkan kendaraan ke objek area parkir dan sebaliknya, lalu memperbarui status relasi terparkir di database melalui fungsi merge vehicle jika lolos kedua validasinya. Lalu di sini ada case display. Nah, case display ini digunakan untuk menampilkan seluruh laporan parkirnya. Di sini ada list parkir area, di mana ini digunakan untuk menjalankan perintah query select atau GPQL untuk mengambil seluruh data area parkir yang tersimpan di dalam database ke dalam bentuk daftar atau list. Lalu ada collection.sort. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengurutkan daftar area parkir secara alfabet maju atau dari A sampai Z dan berdasarkan namanya sebelum dicetak. Lalu ada for parking area, di mana ini digunakan untuk melakukan perolahan guna menyisir setiap objek area parkir yang ada di dalam daftarnya satu persatu. Lalu ada sistem outline. Nah, sistem outline ini digunakan untuk mencetak informasi nama area, tipe kendaraan yang diizinkan, kapasitas maksimalnya, serta jumlah kendaraan yang terparkir saat ditampilkan di layar komputernya nanti. Lalu ada list vehicles area. Nah, di mana pada bagian ini digunakan untuk mengambil daftar semua kendaraan yang terparkir di dalam area parkir yang sedang diproses. Lalu ada collection sort. Nah, vehicle in area. Jadi pada bagian ini digunakan untuk mengurutkan daftar kendaraan di dalam area tersebut berdasarkan nomor platnya, dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Lalu ada for vehicle. For vehicle ini digunakan untuk melakukan pengulangan guna mencetak rincian data plat nomor pemilik, nama pemilik, dan tipe kendaraan dari setiap kendaraan yang terparkir di area tersebut. Lalu ada mclose. Nah, mclose ini digunakan untuk menutup fungsi pengelola entitas atau entitas manajernya guna melepaskan koneksi aktif. Lalu ada emf close, digunakan untuk menutup pabrik utama pengelola entitas atau entitas manajer factory dan memutuskan hubungan program dengan database karena aplikasi telah selesai digunakan. Lalu yang terakhir, scanner close, di mana pada bagian ini digunakan untuk menutup penangkapan inputnya untuk mencegah terjadinya kebocoran memori. Nah, jadi sekian penjelasan presentasi program presentasi praktikum UAS saya. Namun di sini saya masih belum bisa atau belum mengerti, Pak, bagaimana cara menjalankannya, sehingga saya hanya bisa menyelesaikan atau membuat kode programnya saja. Namun saya masih belum tahu bagaimana caranya untuk menjalankannya. Jadi sekian, Pak, hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih, Pak.